Eh, Baik Bapak Ibu, untuk materi yang kedua ini kita nanti tidak hanya akan membahas materi konsep saja, tapi disertai dengan praktek pemanfaatan teknologi ya dalam eh, menerapkan disiplin positif dengan teknologi aplikasi sistem poin. Jadi eh, setiap pelanggaran disiplin, walaupun itu sederhana, nanti akan terukur dan terarah dan kita akan tahu harus bagaimana dan bagaimana cara mengelolanya serta mendapatkan hasil yang paling efektif buat siswa kita, apa yang harus kita lakukan. Baik Bapak Ibu, tema kita di materi yang kedua ini adalah transformasi disiplin siswa dengan teknologi, yaitu rahasia mengelola disiplin positif sekolah dengan sistem poin. Nah, sebelum kita mulai nih Bapak Ibu ya, kita lihat dulu nih tantangan kedisiplinan dan masalah siswa yang terjadi sehari-hari di sekolah kita. Ini ibaratnya itu kesalahan-kesalahan kecil, tapi sering dilakukan ya Bapak Ibu sama siswa kita. Kita review dulu ya tantangan terkait kedisiplinan oleh siswa. Ini yang pertama, ini ya Bapak Ibu, terlambat ya. Ini hampir setiap pagi siswa mesti ada yang terlambat entah satu atau dua. Atau mungkin kalau di sekolah-sekolah yang tidak di pusat kota itu biasanya terlambat itu rutin ya. Sampai males ya guru piketnya ya udah disuruh masuk aja seperti itu. Lain lagi kalau kecuali sekolah itu sekolah di pusat kota dan menjadi sekolah yang menerapkan kedisiplinan sangat ketat ya. Biasanya memang langsung ditutup pintu gerbangnya seperti itu. Kemudian eh tantangan yang kedua ini ya, kabur saat jam sekolah ini. Ini sering terjadi ya. Tapi kita yang ada di kelas jarang tahu karena mereka lompat pagarnya di luar ya, seperti itu. Tapi ini sering terjadi ya. Nggak cowok, nggak cewek ya, banyak semuanya suka kabur sesekali ya. Kemudian ini lagi yang sering kita saksikan ada siswa makan saat guru mengajar ya sambil sembunyi-sembunyi atau dengan metode-metode lain-lain seperti itu. Ini ini sebenarnya kedisiplinan atau kesalahan kecil ya, tapi sering dilakukan berulang-ulang. Atau yang ini Bapak Ibu, pakaian tidak rapi alias dikeluarkan ya. Apakah salah mereka mengeluarkan pakaian? Tergantung ya, siapa yang menilai. Kalau ada peraturan tata tertib, pakaian harus masuk, maka harus masuk. Tapi jika tidak pernah ada tata tertib, maka mereka tidak bersalah, Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak ada aturan yang mewajibkan pakaian itu ada di dalam. Makanya itu eh, untuk membuat peraturan itu eh, kita harus mendeklarasikan bahwa ada aturan eh, di sekolah ini bahwa pakaian harus dimasukkan ke dalam seperti itu. Nah, ini kalau yang ini jelas-jelas mulai agak menengah ya pelanggaran kedisiplinannya yaitu merokok ya. Ini sudah mulai tingkat agak tinggi ya, seperti itu. Kemudian yang ini juga membuat kekacauan di kelas, melawan guru, seperti itu. Ini sudah mulai tingkatan-tingkatan agak tinggi ya, pelanggaran-pelanggaran disiplin yang ada di sekolah. Terus bagaimana kita menanganinya? Apakah sama tadi antara pelanggaran ringan, pelanggaran menengah, bahkan sampai pelanggaran kelas tinggi ya, seperti ini, atau tawuran ya? Ya, tentunya harus ada konsekuensi yang sama dong. Jadi konsekuensi yang adil ya, bukan sama antara pelanggaran ringan, sedang dan tinggi ya. Tapi apakah diperbolehkan kita memberikan konsekuensi logis atau hukuman? Tadi sudah dijabarkan panjang lebar oleh Bapak Dr. Rojabi. Apakah eh, tetap harus kita lakukan hal-hal seperti itu? Oke, jadi semuanya nanti akan kita bahas di sesi yang kedua ini. Nah, Bapak Ibu, jadi terjadinya pelanggaran kedisiplinan ini sebenarnya hampir setiap hari ya kita menyaksikan. Apalagi yang muridnya lebih dari 500 ya, pasti akan sering menyaksikan pelanggaran kedisiplinan. Lalu apa yang biasanya sering dilakukan oleh guru ya, bukan kita sebagai guru PK. Kalau guru, biasanya kalau siswanya terlambat atau nggak ngerjakan PR, yang dilakukan adalah menghukum siswa ya, ibaratnya setrap ya, bahasa Jawa sini disetrap, nggak tahu kalau bahasa di tempat lain ya sama ya. Eh, Pertanyaannya, apakah dihukum seperti ini dapat menyelesaikan masalah? Ya, apakah ada nilai edukasinya Bapak Ibu? Atau ini hukumannya
tidak berhubungan dengan kesalahan yang mereka lakukan ya. Jadi misalkan tidak menggarap eh, PR pekerjaan rumah kok disuruh berdiri, apa kaitannya ya? Nah, itu perlu kita kaji ulang semuanya Bapak Ibu ya. Kita beredel semua dan untuk sementara ini hilangkan dulu pola pikir kita yang kalau siswa melanggar maka hukumannya ini itu hilangkan dulu semua. Kita berpikir netral dulu ya, apa yang akan terjadi dan apa konsekuensinya jika kita menerapkan sistem hukuman dan menerapkan sistem disiplin positif. Nah, oke, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu apa yang terjadi sekarang, Bapak Ibu. Ya, yang sekarang tidak saya tampilkan ya, itu siapa dari Sulawesi Utara itu ya, Ibu siapa itu yang dituduh memukul anak polisi ya. Nah, itu ternyata bukan hanya itu Bapak Ibu, ini juga lagi sedang terjadi ini di Wonosobo ya, yang lagi viral-viral itu ya. Sampai masuk peradilan, sampai ikut-ikut ya orang DPR pusat sampai ikut-ikut ya. Bapak Ibu tentunya tidak ingin juga ya kita menjadi bagian orang yang viral-viral seperti ini. Ya, guru di sampai dituntut 70 juta atau apa macam-macam itu ya. Ya, naudzubillah mudah-mudahan tidak terjadi sama kita. Untuk itu perlu kita review lagi semuanya. Ya, ini juga ada eh, Pak Marsono guru SD di Wonosobo ini karena muridnya tengkar dihukum salah satunya, orang tuanya nggak diterima, dilaporkan ke polisi, diminta uang 70 juta, sama dengan yang satunya itu yang lagi viral sekarang, saya nggak berani komentar juga, yang sampai PGRI ikut demo-demo ya. Ya. Dan akhirnya setelah viral-viral, mulailah guru-guru tidak mau negur siswa. Siswa mau tengkar kayak mau melanggar, mau ngapain, biarin aja ya. Apakah benar tindakan seperti itu, Bapak Ibu? Ya, perlu kita sikapi dengan bijak ya. Nah, ini respon dari para guru ya buat video seperti ini ya. Walaupun ini hanya untuk sekedar sindiran. Ya. Jadi ya, apakah guru setelah terjadi viral-viral ini jadi tidak peduli lagi sama keadaan siswa? Haruskah kita melakukan hal seperti itu? Kalau kita peduli, terus kita cegah, kita dilaporkan, terus apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Jalan tengahnya, atau membiarkan saja pilihan yang kedua, atau ada alternatif lain, Bapak Ibu? Ya, untuk itu akan kita bahas semuanya di sini ya. Nah, bagaimana mengantisipasi kesalahan siswa di sekolah ya terkait sama kedisiplinan. Sebenarnya semuanya itu disebut dengan kedisiplinan saja ya, jangan pelanggaran ya sebenarnya. Kalau pelanggaran kayak yang berat gitu ya. Jadi itu hanya kedisiplinan aja. Nah, mencegah pelanggaran disiplin di sekolah ini memerlukan pendekatan yang holistik ya Bapak Ibu. Ini yang melibatkan siswa, guru, orang tua, dan juga manajemen sekolah ya. Jadi harus terlibat, itu memang harus disepakati bersama ya. Misalkan mau melakukan aturan tata tertib itu harus disepakati, didatangkan orang tuanya, didatangkan siswanya, dikumpulkan siswanya, didatangkan juga para manajemen sekolah termasuk guru, kepala sekolah dan juga guru BK, lalu kita bareng-bareng deklarasi ya. Ada tata tertib yang harus dipatuhi seperti itu. Nah, jadi salah satunya nanti salah satunya saja kita bisa menerapkan sistem poin ya serta konsekuensi yang adil dengan disiplin positif ya seperti itu. Jadi jadi misalkan terjadi pelanggaran tata tertib, maka akan diberikan catatan poin ya atau diukur nanti seperti itu. Nah, dan eh, diberikan pembinaan dengan ya ini diberikan pembinaan berupa ya pilihannya Bapak Ibu. Pembinaannya tidak dihukum ya, tidak ada. Disiplin positif, konsekuensi logis atau restitusi ya. Cuma tiga itu pilihannya. Tidak dipukul,
tidak diberi hukuman fisik ya, tidak boleh ya. Eh, jadi jika nanti ada siswa melakukan pelanggaran, kita melakukan pembinaan berupa ini ya. Dan ini sistem ini akan diharapkan dapat membantu siswa mengerti bahwa setiap tindakan itu memiliki dampaknya ya. Oke. So, jadi salah satu yang akan kita lakukan itu adalah melakukan pencatatan dengan sistem poin di sekolah dengan tindak lanjut berupa disiplin positif bukan hukuman ya. Jadi dengan tindak lanjutnya, jadi kita oke kamu melanggar dapat poin hadiah misalkan 2 poin. Eh, Konsekuensinya pilihannya tiga tadi ya, disiplin positif, itu ya, restitusi dan konsekuensi logis ya. Oke. Tadi sudah dibahas ya konsekuensi logis sama disiplin positif oleh Bapak Rojabi. Nah, mengapa tidak lanjutnya kalau ada siswa melanggar kedisiplinan itu bukan hukuman? Ya, karena hukuman itu hanya akan memberitahu anak bahwa dia itu melakukan hal yang buruk ya. Dan hukuman itu tidak memberitahu anak apa yang harus dia lakukan sebagai alternatif. Jadi terlalu mengintimidasi tapi tidak memberikan solusi kepada anak ya. Jadi hukuman itu sangat mungkin tidak masuk akal bagi anak ya. Dan lebih parah lagi, ini hukuman itu biasanya tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang dilakukan oleh anak ya. Jadi kalau misalkan anak tidak garap PR itu hukumannya bukan eh, bukan disetrap ya, harusnya hukumannya ya mengerjakan PR-nya ya. Mungkin 2 kali atau 3 kali seperti itu. Bukan malah disuruh setrap atau keliling lapangan, nggak ada kaitannya itu hukumannya. Itu aneh sebenarnya ya menurut para pakarnya. Nah, apa sih disiplin positif ini? Ya. Sebelum kita bahas disiplin positif, eh, saya sampaikan dulu ya bahwa disiplin positif ini bukan hal baru. Ini sudah ada panduannya Bapak Ibu oleh Kemendikbud ini ya. Ini bukunya Disiplin Positif untuk Merdeka Belajar nih, strategi penerapannya. Ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Ibu. Oleh UNICEF, Setara dan lain-lain. Ya, jadi ini ada panduannya. Nanti bisa dibaca sendiri, akan kami bagikan di grup WA lah, bisa dibaca-baca ya. Karena nanti ini akan terkait sama masa depan kita sebagai eh, guru waka kesiswaan, juga sebagai guru BK, dan terutama sebagai kepala sekolah, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Jadi disiplin positif bukan hal baru. Itu sudah dibahas, tapi mungkin tidak beberapa tidak sampai ke kita informasinya ya. Nah, jadi disiplin positif ini eh, merupakan sebuah pendekatan untuk mendisiplinkan bahkan membangun karakter anak tanpa menghukum. Jadi tanpa menghukum kata kuncinya. Jadi, nah ini yang kedua. Walaupun tanpa pemberian hukuman, pendekatan disiplin positif ini bukan pendekatan yang membiarkan atau memberi kebebasan tanpa batas kepada anak. Karena dalam pendekatan disiplin positif ada kebebasan, namun ada pula pembatasan. Jadi kita perlu kontrol ya. Salah satu caranya dengan penulisan sistem poin atau kredit poin atau tabungan poin nanti ya. Jadi tetap anak-anak ada ukurannya, tidak bebas atau tidak juga kita biarkan ya. Jadi ada garis pembatasnya kanan dan kiri ya, tidak dilos-loskan atau juga tidak terlalu pakai hukuman seperti itu. Nah, apa sih sebenarnya disiplin positif atau apakah hal baru? Bukan ini Bapak Ibu, ini sudah lama sejak tahun 1920. Jadi ini oleh Alfred Adler ya. Jadi gagasan ini yaitu agar anak diperlakukan dengan hormat tetapi juga tidak memanjakannya. Karena memanjakan anak tidak mendorong mereka ke arah yang baik dan dapat menimbulkan masalah sosial. Jadi memang tindak lanjut atau eh, dari pelanggaran disiplin siswa itu tidak boleh hukuman, tapi juga tidak boleh membiarkan atau memanjakannya.
Kita memperlakukan mereka dengan hormat, karena kalau kita memperlakukan mereka dengan hormat, maka mereka akan menjadi orang yang menjaga kehormatan seperti itu, Bapak Ibu. Ini bukan hal baru dan ada pakarnya sebenarnya, Bapak Ibu. Cuma budaya di Indonesia, kalau dulu memang saya juga setuju juga sih. Cuma karena perkembangan zamannya, kalau dulu eh, murid melanggar terus dipukul sama gurunya sampai di rumah lapor ke orang tua, maka akan ditambahi sama orang tua ya dengan perintah kamu harus nurut guru ya. Itu bagus Bapak Ibu, bagus. Tapi di zaman sekarang ini eh, akan ada konsekuensi yang kayak tadi Bapak Ibu ya. Saya juga setuju dengan metode yang dulu ya. Tapi kita sebagai guru sekarang sudah eh, ada hukum positif di negara kita bahwa kita tidak boleh melakukan kekerasan kepada orang lain karena itu bisa diadukan ke kepolisian itu Bapak Ibu. Jadi viral-viral itu yang nggak enaknya itu ya. Jadi untuk itu kita sama-sama mulai mengikuti ya, mengikuti eh, perkembangan zaman seperti ini Bapak Ibu. Walaupun hati kita juga lebih lebih suka dengan sistem terdahulu ya, seperti itu. Nah, apa perbedaan eh, antara disiplin positif dan hukuman Bapak Ibu? Nah, ini. Jadi disiplin positif itu nanti di dalamnya ada konsekuensi logis, ada restitusi ya seperti itu, ada tindakan-tindakan positif seperti itu, Bapak Ibu. Nah ini bedanya antara disiplin positif dan pendekatan hukuman ya. Jadi kalau disiplin positif ini memberikan alternatif lain pada anak ya. Kalau mau pendekatan hukuman hanya melarang, jangan begini, jangan begitu ya. Itu pendekatan hukuman. Dilarang begini, dilarang begitu ya. Nah, kalau disiplin positif ini alternatifnya ya. Lebih baik seperti ini ya, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, mengakui dan menghargai upaya anak dan tingkah laku mereka yang baik. Jadi kamu anaknya sebenarnya baik ya, cuma kamu tidak sadar saja atau hilap ya seperti itu. Jadi tidak menanggapi perilaku negatif anak dengan cara yang kasar seperti itu. Oh dasar anak yang tidak tahu diri ya nggak boleh seperti itu. Itu pendekatan hukuman. Kemudian yang ketiga, pendekatan disiplin positif yaitu anak menaati peraturan apabila mereka diajak berdiskusi atau menyetujui peraturan tersebut. Ya, jadi nanti kalau sekolah mau membuat peraturan tata tertib di sekolah, baju harus dimasukkan apa itu, kita undang mereka bareng-bareng. Setuju? Ada peraturan ini, kalau setuju semua silakan tanda tangan, buatkan banner atau apa tanda tangan semua. Jadi kita diajak berdiskusi ya bahwa ini ada eh, tata tertib yang harus kita diskusikan. Nah, beda kalau pendekatan hukuman. Nah, kalau pendekatan hukuman yaitu anak menaati peraturan karena mereka diancam atau diomeli ya. Oh, jadi sistem poin ini ada dua versi Bapak Ibu. Versi sekarang yang versi disiplin positif itu tidak untuk menghukum siswa nanti. Kalau poinnya 50 nanti dipanggil orang tua, poinnya 100 dikeluarkan. Enggak seperti itu sistemnya ya. Beda ya. Oh, nanti sistem tindak lanjutnya itu menggunakan metode disiplin positif. Jadi paradigma pola pikir kita poin itu seperti itu hilangkan ya mulai sekarang. Jadi kita mulai mengenal apa itu disiplin positif lebih dalam lagi. Ya, kemudian yang keempat ini konsisten dan juga dengan bimbingan yang tegas ya. Nah, kalau pendekatan hukuman ini mengendalikan, memalukan dan melecehkan ya. Kayak tadi di setrap itu disuruh berdiri sambil pegang telinga itu sebenarnya mempermalukan anak ya Bapak Ibu. Di depan teman-temannya seperti itu. Eh, dan semua siswa harus nurut ya seperti itu. Itu pendekatan hukuman. Kemudian berikutnya pendekatan disiplin positif berikutnya adalah positif dan menghargai anak ya. Dan pendekatan hukuman ini negatif dan tidak menghargai anak ya. Kemudian pendekatan disiplin berikutnya yaitu tidak mengandung kekerasan baik fisik maupun verbal ya. Mulai sekarang dihilangkan apa sebutan-sebutan bagi anak yang melanggar ya. Dasar anak tidak tahu diri, anak yang titik 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 itu dihilangkan semua ya.
Jadi bukan hanya kekerasan fisik, verbal juga perlu mulai sekarang kita tata lebih baik lagi, Bapak Ibu. Nah, ini kalau guru BK saya yakin mereka sudah terbiasa. Ini biasanya ada beberapa guru-guru yang yang masih belum paham bagaimana menangani pelanggaran anak seperti itu. Baik, berikutnya adalah konsekuensi logis dari pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Jadi kalau misalkan anak melakukan kesalahan, misalkan memecahkan alat lab ya, terus guru biasanya yang terjadi kalau pendekatan hukumnya ini langsung marah-marah ya, anaknya dihukum atau apa. Kalau konsekuensi logis ini nanti mereka suruh menggantinya, karena kamu memecahkan maka kamu harus mengganti ya, itu konsekuensinya. Jadi setiap perbuatan itu ada balasannya, ada tanggung jawabnya seperti itu. Kemudian berikutnya, yaitu anak harus berubah ketika perilaku mereka memberi dampak negatif pada orang lain ya. Jadi diberitahu bahwa perilakumu ini membuat orang lain berdampak negatif ya, disampaikan ya. Beda kalau kita melakukan pendekatan hukuman ya, anak itu harus dihukum karena memberi dampak negatif pada orang lain dan tidak menunjukkan bagaimana mereka dapat berubah. Ya, jadi bukan hanya sekedar dihukum. Ya, karena tujuan utamanya adalah bagaimana mereka dapat berubah dari tindakan negatif tersebut. Ya. Kemudian berikutnya memahami kemampuan, kebutuhan, kondisi, dan tingkat perkembangan individual anak. Ya, yang pendekatan hukuman ini tidak menghiraukan terkait sama anak ya. Kemudian pendekatan disiplin berikutnya yaitu mengajarkan anak untuk menanamkan kedisiplinan pada diri mereka. Ya. Nah, jika pendekatan hukuman yaitu mengajarkan anak untuk berbuat baik hanya ketika mereka takut akan dimarahi atau disetrap atau dihukum ya Bapak Ibu. Itu beda pendekatannya. Kemudian berikutnya adalah mendengarkan dan memberikan contoh. Ya, jadi silakan anak nanti memberikan alasannya, lalu kita arahkan kasih contoh yang positif-positif seperti itu. Ya. Saya kira untuk pendekatan hukuman ini kebalikannya, kemudian memanfaatkan kesalahan sebagai peluang untuk pembelajaran. Disampaikan ke siswa, kesalahanmu ini, jadi itu sebagai pembelajaran bagimu ya. Tapi kalau misalkan masih cengkal ya, ya kita ulangi lagi Bapak Ibu disiplin positifnya. Dengan metode yang lain-lain ini kan banyak pilihannya Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, kalau pendekatan hukumnya ini memaksa anak untuk mematuhi peraturan yang tidak logis, ya, seperti itu. Karena Anda mengatakan demikian, ini menurut aturan kayak gini ya, ya seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu langsung menuju pada permasalahannya, yaitu perilaku anak, bukan ke diri anak ya, dengan mengatakan apa yang kamu lakukan adalah salah ya. Kamu sebenarnya anak baik, tapi perilakumu itu yang perlu diperbaiki seperti itu. Ya. Jadi kalau pendekatan hukuman langsung kita mengklaim kamu anak yang titik-titik, kamu anak yang salah ya, seperti itu. Itu pendekatan hukuman itu sudah mulai harus kita hilangkan ya Bapak Ibu. Nah, konsekuensinya memang terjadilah sekarang generasi micin ya, tapi itu aturan Bapak Ibu. Sebagai manusia memang kita harus saling menghormati dan menghargai ya, karena HAM-HAM itu sudah mulai diberlakukan di seluruh dunia Bapak Ibu. Beda dengan masa kita dulu, eh, kita harus benar-benar patuh ya dan nurut pada guru ya seperti itu. Nah, ya, nggak apa-apa juga. Konsekuensinya juga karena kita hidup di era zaman seperti ini yang eranya sudah berubah dan sudah mulai ada aturan-aturan dan panduan yang perlu kita terapkan juga, Bapak Ibu. Eh, eh, Zaman kita memang sudah berbeda dengan zaman sekarang. Nah, Bapak Ibu, mengapa ini perlu dilaksanakan sistem poin ya? Jadi tanpa sistem poin ini, tanpa sistem yang terstruktur, pengelolaan disiplin itu seringkali akan menjadi tantangan ya bagi guru dan menyebabkan tidak adanya standar yang konsisten dalam menangani masalah siswa dan juga catatan tindak lanjutnya. Jadi salah satu fungsinya ini adalah memanajemen kesalahan pelanggaran disiplin oleh siswa tadi ya. Kalau tidak kita manajemen, siswa melanggar,
kamu harus berbuat baik seperti ini. Besok dia melanggar lagi, si A ini melanggar sudah 4 kali, si B ini baru 1 kali. Apakah sama cara penanganannya? Ya tidak, Bapak Ibu. Kita harus ukur ya. Nanti harus ukur. Jadi siswa tahu, oh ternyata saya melanggar kecil-kecil tapi jumlahnya banyak. Nanti akan tahu dengan metode sistem poin ya, Bapak Ibu. Nah, jadi ini sistem poin ini membantu pemantauan perilaku yang transparan dan perlu keterlibatan orang tua dalam mendukung perkembangan karakter siswa dengan catatan disiplin positifnya ya. Jadi jangan sampai ya tahu-tahu kayak yang viral-viral itu tahu-tahu anaknya dihukum ya. Tahu-tahu dilaporkan ke polisi seperti itu jangan ya. Ya kalau ada sistem poin kita tahu oh anaknya ini berapa kali melakukan kesalahan, berapa kali kesalahan menengah dan berapa kali sampai kesalahan tingkat tinggi ya. Nah, setelah itu baru kita tangani dan cara tindak lanjutnya juga nggak boleh dengan metode hukuman ya. Zaman sekarang harus menggunakan sistem disiplin positif ya Bapak Ibu seperti itu. Nah, mengapa perlu dilaksanakan penegakan kedisiplinan dengan sistem poin? Yaitu siswa nanti akan memahami bahwa setiap tindakan mereka itu memiliki konsekuensi ya, baik yang positif maupun negatif. Nah, untuk menumbuhkan tanggung jawab dan disiplin mereka itu dengan kesadaran diri melalui disiplin positif. Jadi guru akan berulang kali berusaha untuk menyadarkan mereka ya. Walaupun anaknya tetap cengkal ya atau tetap nggak nurut, tugas guru tetap ya harus melakukan penyadaran diri mereka dengan metode disiplin positif ya. Tidak boleh lebih dari itu. Kalaupun harus lebih dari itu nanti ada batasan-batasannya nanti akan kita bahas di sesi akhir. Jadi sistem poin ini nanti akan mencatat ya poin positif, negatif dan juga tindak lanjutnya dari pelanggaran kedisiplinan siswa seperti itu. Nah, kita akan mencoba menggunakan aplikasinya ya Bapak Ibu. Di sini aplikasinya namanya sistem poin ya, sistem poin Almas seperti ini. Langsung saya praktekkan ya Bapak Ibu. Nah, ini seperti biasa Bapak Ibu yang sering ikut webinar kita, nanti akan mendapatkan pengetahuan baru ya tentang yang tidak bisa komputer akan bisa komputer sendiri ya kalau sering melakukan digitalisasi manajemen di sekolah kita ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu inilah aplikasi untuk mencatat pelanggaran kedisiplinan siswa dengan tidak lanjut disiplin positif ya. Jadi ini adalah dashboardnya seperti ini. Dan tombol-tombol ini seperti biasa ini sama dengan tombol-tombol di atas ya. Nanti akan terlihat di sini berapa siswa A ini berapa kali melanggar, berapa poinnya seperti itu. Nah, ini dimulai dari daftar poin. Jadi eh, di sini sudah ada template-nya nanti bisa disesuaikan. Jadi kita buat kesepakatan tata tertib ya di sekolah. Kalau terlambat 1 kali poinnya dapat 2 ya kodenya A1. Kalau terlambat 2 kali poinnya 4. Kalau terlambat berkali-kali ini poinnya 10 ya, seperti itu. Nanti silakan disesuaikan sendiri dengan eh, aturan atau budaya yang ada di sekolah kita masing-masing. Kemudian masalah absen ya, sakit tanpa keterangan 2 poinnya. Kalau tanpa keterangan atau alfa 5 ya. Meninggalkan kelas dengan keterangan palsu 5. Meninggalkan kelas tanpa keterangan 10 ya. Catat seperti ini. Semuanya ya, termasuk pakaian. Tidak memasukkan baju, poinnya 5. Jadi nanti sistem kerjanya, kalau siswa ini tidak memasukkan baju dapat dicatat 5. Nah, seperti itu. Nah, ini tata tertib dulu yang perlu disepakati dengan siswa dan dibahas bersama. Kalau ada yang tidak setuju sama mereka ya kita sesuaikan ya, kita sepakati dulu seperti itu ya. Sampai ketertiban meninggalkan buku di kelas ya, menerima tamu tanpa seizin guru kelas, menghilangkan kartu poin pelanggaran dan lain-lain ya. Merokok ini 20 ya, membawa sendiri atau titipan. Tertangkap basah merokok langsung 50 ya. Seperti itu banyak ya ini bab-bab kedisiplinan pelanggaran siswa ya. Ah, pelanggaran kedisiplinan siswa ini disepakati dulu aturan-aturan seperti ini dengan siswa. Nah, kalau sudah baru kita terapkan Bapak Ibu. Seperti itu ya.
Oke, master point. Nanti bisa kita sesuaikan, bisa dihapus-hapus ya, disesuaikan dengan budaya di sekolah. Lalu dimasukkanlah data nama siswa di sini. Kemudian jadi untuk data nama siswa seperti biasa ya bisa juga ngambil dari Dapodik, bisa diimpor ya seperti ini. Datanya masuk. Lalu misalkan nah, kita mulai sudah disepakati lalu dilaksanakan sistem poin ini. Misalkan ada anak yang terlambat atau melakukan pelanggaran disiplin walaupun itu ringan, maka kita masukkan di sini ya. Misalkan siapa namanya contohnya. Eka Wijaya nomor induknya 1004. Maka di sini tulis 1004. Ya, tertulis Eka Wijaya. Poinnya apa? Pelanggarannya misalkan tidak memasukkan baju. Ditulis kodenya di sini. Maka nanti masuk ya tidak masukkan baju. Kemudian tindak lanjutnya disiplin positif ini ada banyak pilihannya Bapak Ibu. Ada template bisa ngisi sendiri atau pakai template ini. Jadi konsekuensi logis ya. Misalkan kita pilih konsekuensi logis. Maka di sini kita ajarkan jika tidak memasukkan baju, maka bajunya harus dimasukkan. Tapi dengan metode yang 10 kali keluarkan masukkan sampai seperti itu ya. Atau ya tergantung kreativitas gurunya seperti ini. Jadi tindak lanjutnya ini hanya boleh disiplin positif Bapak Ibu. Tidak boleh lebih dari itu ya hukuman ya. Apalagi hukuman fisik suruh keliling lapangan sampai 3 kali ya. Tidak ada kaitannya memasukkan baju dengan keliling lapangan. Ya mungkin kalau tidak masukkan baju hukumannya besok harus pakai baju budaya atau baju daerah seperti itu kan nanti anaknya akan mikir-mikir sendiri ya kalau tidak memasukkan baju seperti itu. Oke, eh, jadi seperti ini kalau sudah kita simpan maka data ini nanti akan disimpan ke dalam database laporan Bapak Ibu ya. Nah, kita simpan seperti ini. Maka nanti datanya masuk ke database laporan yang paling bawah ini. Nah, ini Eka Wijaya kelas ini ya. Nah, konsekuensi logis dari pelanggaran yang dilakukan oleh anak seperti itu. Untuk ini sudah ada template-nya ya. Ini bisa ditambahkan sendiri kalau mau ditambahkan di sini lokasinya. Disiplin positifnya apa, tergantung budaya dan situasi di sekolah, tinggal ditambahkan saja. Yang penting itu bukan hukuman yang aneh-aneh, Bapak Ibu, seperti itu. Oke. Memang ini anu ya Bapak Ibu, mungkin bagi kita yang mungkin generasi X Y ya, di zaman kita itu memang tidak ada ya seperti ini. Kalau siswa melanggar ya dihukum ya. Kalau laporan ke orang tua malah ditambahi lagi ya hukumannya. Intinya orang tua pengen kita nurut sama guru ya seperti itu. Tapi konsekuensi di era sekarang nanti kita jika melakukan hal tersebut lagi, kita akan menjadi orang viral Bapak Ibu. Akan menjadi Ibu Supriyani yang kedua atau Bapak tadi ya, yang kedua jangan sampai lagi Bapak Ibu. Nah itu untuk itu kita kelola dengan cara seperti ini tetap kita akan mencatat ya pelanggaran kedisiplinan siswa walaupun itu pelanggaran sederhana atau pelanggaran kecil ya. Jadi semuanya akan disimpan di sini ya. Dan kita nanti akan melihat hasilnya seperti ini. Jadi misalkan siswa nomor 1 Ana Purnawati melakukan 9 kali pelanggaran dan poinnya mendapat 44 poin ya di sini. Apa saja pelanggarannya? Ini tanggal 13 melakukan celana kuncup atau sempit ya seperti itu. Tindak lanjutnya apa yang kita lakukan terhadap mereka ini terlihat Bapak Ibu catatannya ya. Memakai jaket non sekolah di lingkungan sekolah seperti itu, jaket geng motor atau apa gitu ya. Eh, ya, jadi eh, apa yang mereka lakukan eh, akan tercatat erat di sini ya. Ini ada fotonya juga dan di sini terlihat semua rekam jejaknya pelanggaran disiplin dan apa yang juga kita lakukan sebagai guru seperti itu. Dan ini nanti bisa dibuat laporan juga seandainya terjadi kesalahan atau apa ya istilahnya kesalahan yang tidak disengaja eh, tindakan kita terhadap mereka terus orang tua tidak terima ya kita bisa tampilkan hal-hal seperti ini Bapak Ibu. Nah, oh ya untuk pengumuman peraturan tata tertib itu juga dikeluarkan dengan model gini Bapak Ibu. Nah ini.
Jadi bahwa setelah tadi disepakati peraturan tata tertib diumumkan kepada siswa, lalu di sini ditulis kalau poinnya sampai 20 minimal ya, misalkan nanti bisa diedit sendiri, maka dilakukan pembinaan awal. Jika poinnya sampai 50 diadakan pembinaan lanjutan ya. Jika poinnya sampai 100 maka diperlukan panggilan orang tua dan juga pembinaan khusus ya. Jadi kayak misalkan pembinaan awal melalui cara restitusi ya, kayak disampaikan oleh Bapak Dr. Rojabi. Ya jika poinnya sampai 20 ya. Kemudian jika poinnya sampai 50 ya mungkin metode konsekuensi logis ya, seperti itu Bapak Ibu. Ini tergantung kebijakan sekolah. Dan ini bisa disesuaikan sendiri. Dan yang terakhir pembinaan khusus. Jika anaknya masih cengkal ya, disuruh ngerokok, oke, kena disampaikan apa dikasih disiplin positif, besoknya ngerokok lagi, besoknya ngerokok lagi Bapak Ibu. Ngerokoknya besok sambil tawuran ya, wah itu sudah harus panggilan orang tua dan dilakukan pembinaan khusus. Siapa Bapak Ibu yang bisa melakukan pembinaan khusus? Datangkan konselor Bapak Ibu dari luar ya, atau mungkin eh, siapa ya tokoh yang bisa merubah karakter anak ya, seperti itu biasanya memang konselor dari luar ya. Psikolog seperti itu nggak apa-apa, mungkin anak ini punya masalah pribadi atau dia tidak mau cerita masalah pribadinya, anaknya tertutup, itu mungkin bisa dikuak dan kita bisa menemukan titik untuk merubah dia menjadi lebih baik seperti itu Bapak Ibu. Nah jadi seperti ini ya eh, mekanismenya. Oke, kita lanjut ya. Tadi di sini sudah terlihat ya laporan persiswanya berapa poinnya. Nah, ini siswa nomor 2 poinnya gede ya. Nah, ini 163 dengan banyak pelanggaran. Jadi seperti di ajaran kita ya, dosa kecil kalau dilakukan berulang-ulang itu akan menjadi dosa besar Bapak Ibu. Sama dengan ini, pelanggaran kecil tapi kalau diulang-ulang nanti jumlah poinnya itu juga akan besar Bapak Ibu. Akan terlihat di sini ya, pelanggarannya 21, poinnya 163 ini sudah melebihi batas. Nah, perlu saya sampaikan lagi. Kalau sistem poin zaman dahulu itu eh, jangan dipakai lagi Bapak Ibu. Jadi kalau zaman dahulu poinnya 50 dipanggil orang tua, poinnya 100 dikeluarkan sekolah. Nggak boleh lagi ya kayak gitu, sudah nggak boleh. Jangan dilakukan lagi ya. Karena itu berpotensi membuat kita jadi viral nanti Bapak Ibu ya. Kalau orang tuanya nggak terima, kita akan menjadi guru yang viral lagi ya, menggantikan Ibu Supriyani. Ya, saya kira juga kita semua nggak pengen jadi viral seperti itu. Bukan berarti kita apa namanya takut ya dengan aturan seperti itu, tapi memang di Undang-Undang Hukum Pidana itu kita memang dilarang melakukan kekerasan fisik walaupun itu disebut dengan hukuman di sekolah ya, karena undang-undangnya seperti itu. Oke, baik. Jadi seperti ini bisa kita print, nanti terlihat ya. Seru kan kalau punya catatan seperti ini dan kita punya data, seandainya ada yang komplain, tunjukkan saja ya. Ini pelanggaran dari pelanggaran ringan sampai ke pelanggaran berat dari tanggal berapa ya. Data-data ini penting ya. Nah, baik. Untuk input data ini bisa input secara manual di sini, bisa juga input dari Google Form seperti biasa Bapak Ibu. Jadi saya hapus dulu datanya contohnya. Nah, ini hapus ya. Jadi Bapak Ibu bisa ngisinya di Google Form. Ada contohnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini ya. Cuma kekurangannya dari Google Form itu tidak otomatis keluar kodenya ya. Jadi kodenya diisi manual dan jumlah poinnya itu juga diisi manual. Itu kalau yang Google Form kelemahannya itu. Tapi bisa kita akali dengan mengcopy data tadi ke Google Doc lalu kita buatkan linknya sehingga data bisa kita baca ya secara online tanpa membuka aplikasi yang offline-nya seperti itu. Nah, cara eh, selanjutnya yaitu setelah kita membuat isian Google Form, buatlah link ini, jawabannya ini link ke Google Spreadsheet, lalu copy dari Google Spreadsheet, linknya dimasukkan ke kolom kuning ini dan aplikasi
akan bisa mengambil data secara online ya, seperti itu dengan mengklik tombol impor dari Google Sheet. Seperti ini kurang lebih Bapak Ibu. Nah, ini ya sudah berhasil mengambil data dari data Google Form seperti itu. Jadi ada banyak cara ya. Nah, kalau sudah tadi ada input per peserta, lalu kita lihat rekap per kelas ya. Sorry, saya akan buka lagi karena data yang Google Form-nya sedikit ya. Jadi sistem kerja dari aplikasi ini akan mencatat pelanggaran kedisiplinan siswa dengan memberikan angka ya. Nanti angka itu akan dijumlah Bapak Ibu ya, akan dijumlah dan akan bisa kita urutkan siswa yang paling banyak pelanggarannya atau siswa yang paling besar jumlah poinnya ya. Jadi itu ada dua hal yang berbeda. Nah, nanti akan terlihat seperti ini rekap per kelas. Nah, ini kelas IPS 2 siapa saja ya. Kelas bahasa 2 jumlah poinnya ini nggak ada ya. Kemudian kelas IPA 1. Oh ya, ini tadi yang sudah ini ya, saya buka lagi yang baru aja. Bentar. Nah, ini jadi fungsi dari pencatatan poin, poin pelanggaran siswa ini, kita nanti akan tahu dan bisa mengukur ya, siswa ini melanggarnya berkali-kali atau hanya satu kali, tapi pelanggarannya berat. Jumlah poinnya berapa dan semuanya itu bisa kita ukur ya. Dengan catatan, tindak lanjutnya itu tetap harus disiplin positif ya Bapak Ibu. Nah, di sini nanti akan terlihat ya rekap per kelasnya dan ini bisa dipakai ke seluruh siswa langsung ya sampai 2.000 siswa maksimal. Oke. Nah, ini rekap per kelasnya ya seperti ini kurang lebih. Yang bahasa 2 berapa? Ini nggak ada ya. Oh, ini kelas-kelas akhir ternyata. Yang atas, nah ini IPA 1. Ini berapa? Siswa yang melanggar, frekuensinya berapa, jumlah poinnya berapa. Bisa kita lihat dalam bentuk grafik seperti ini ya. Jadi dia melanggar 9 kali dan jumlah poinnya 44. Ada yang melanggar 21 kali, poinnya 163. Ada yang melanggar 14 kali, poinnya 88 ya. Ini langsung terlihat dalam persiswa ya, data persiswa dalam bentuk grafik. Dan nanti akan bisa kita urutkan frekuensi tertinggi siapa yang paling banyak pelanggarannya terlihat di sini dan juga poin tertinggi 163 Cici Fareda ini per kelas ya. Nanti ini bisa diganti kelasnya misalkan IPS 2 akan terlihat beda-beda ya. Oke. Kemudian ada juga rekap keseluruhan siswa yang terbanyak ke seluruh siswa ya akan terlihat jumlah poin tertinggi frekuensinya 21 kali, paling banyak melanggar jumlahnya 21 kali dan jumlah poin terbesar adalah 234 kita cari. Oh, ini anaknya. Oh, kelas IPS 2 seperti itu. Jadi ini fungsinya seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini juga ada kelengkapan, ada kartu poin jika versi cetak ya, jika sekolah tidak menggunakan versi digital bisa pakai kertas seperti ini, di print lalu siswa dicatat pelanggarannya. Walaupun dicatat pakai fisik, tetap endingnya tetap harus masukkan ke aplikasi ya Bapak Ibu supaya mudah untuk dikelola seperti itu. Ada surat panggilan siswa seperti itu. Jadi misalkan ada siswa merokok 3 orang, panggil aja 3 orang seperti ini, ditulis, di print, sudah ada template-nya, sampaikan ke siswa ya. Kemudian ada surat undangan orang tua ya, bukan surat panggilan orang tua, surat undangan ya. Surat undangan orang tua karena siswanya sudah beberapa kali kita restitusi, sudah beberapa kali kasih konsekuensi logis, sudah berapa kali disiplin positif, tetap aja ya kita undang orang tuanya Bapak Ibu biar tidak terjadi salah paham lagi seperti Supriyani ya, Ibu Supriyani. Berikutnya eh,
Ada juga surat perjanjian ya. Ini bisa dilakukan dengan model restitusi ya. Oh, saya merasa bersalah siswanya nanti bisa pakai Google Form aja ya. Jika saya melakukan pelanggaran lagi, maka saya siap titik-titik biar diisi sendiri Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, nanti jika terjadi pelanggaran lagi, dia sudah punya surat perjanjian, ini bisa kita pegang ya. Seperti ini. Jadi ada konsep sistem poin dan mekanismenya bagaimana, bagaimana alurnya, semuanya bisa dibaca-baca di sini Bapak Ibu ya. Ada konsep disiplin positif. Jadi sebenarnya ini di Indonesia itu sudah diterapkan oleh Ki Hajar Dewantoro ya. Jadi memang tidak boleh menghukum siswa tapi dengan memberikan eh, kedisiplinan yang positif seperti itu. Ada momong, among, dan juga ngemong ya. Itu nanti akan dibaca sendiri konsepnya pendekatan disiplin positif di sekolah. Ya, ini ya. Baik, kurang lebih begitu dari sistem ini. Jadi kita akan bisa mengukur dan kita akan tahu rekam jejak siswa kita ya, yang antara pelanggaran disiplinnya setiap hari selalu melanggar atau yang hanya sesekali saja melanggar, itu datanya akan tercatat di sini. Walaupun tindak lanjutnya tetap harus melakukan tindak lanjut disiplin positif, bukan hukuman. Baik, demikian Bapak Ibu. Kita lanjut ke materinya, materi konsepnya ya. Tadi hanya aplikasinya. Jadi kita tidak praktek karena ini bukan tes ya, hanya input data saja. Nah, apa sih dampaknya? Dampak positif dari penggunaan pencacatan sistem poin ini ya. Dampak positifnya siswa eh, mereka akan merasa bahwa kita itu dicatat bukan hanya malaikat mungkar nakir ya, tapi dicatat juga oleh sekolah ya. Apabila kita melakukan pelanggaran pelanggaran ringan ya, walaupun itu ringan, tapi kita akan mendapatkan catatan dan nanti akan dikeluarkan di rapor ya. Bisa ada rapor sisipan. Gak apa-apa dibagikan ke siswa sebagai alat evaluasi diri. Kemudian yang kedua ini sebagai penurunan kasus ketidakdisiplinan dan kenakalan siswa ya di sekolah. Ya, kalau mereka memiliki rapor ini eh, sambil kita sadarkan ya tujuannya, tapi manfaatnya memang akan terjadinya penurunan kasus ya. Karena tetap mereka berkasus, kita melakukan tidak lanjut tapi dengan metode disiplin positif. Kemudian peningkatan kerjasama antara guru, siswa, dan orang tua ya. Mudah-mudahan orang tuanya positif semua dan mendukung program seperti ini. Yang terakhir, proses pencatatan disiplin menjadi lebih efisien dan mudah ya. Nah, siapa pelaksana sistem poin di sekolah? Bebas ya. Maksudnya mau dipakai guru BK Tok juga nggak apa-apa, mau wakil kepala sekolah bidang kesiswaan juga nggak apa-apa. Tapi idealnya itu biasanya pelaksananya adalah wakil kepala sekolah ya, bagian kesiswaan, waka kesiswaan ya. Bertanggung jawab atas implementasi dan evaluasi keseluruhan sistem poin dengan catatan satu ya, harus menggunakan metode penanganan disiplin positif ya. Tuh, tidak boleh lagi metode era kolonial kita masukkan karena berpotensi membuat kita menjadi viral nanti ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, baik, yang pertama ini wakil kesiswaan ya, yang berarti bukan mereka langsung tapi anak buahnya. Ini hanya mencatat saja, tidak jangan melakukan tindakan apa namanya? Tindak lanjutnya. Nanti tindak lanjutnya harus dilakukan oleh guru BK biar tidak terjadi crash ya, biar tidak terjadi apa? Salah tafsir ya atau salah persepsi itu berbahaya. Apalagi biasanya kesiswaan itu diserahkan ke satpam ya seperti itu mereka yang nggak ngerti nanti menghukum siswa dengan penggaris jadi viral ya. Seperti itu. Nah, jadi nanti untuk tindak lanjutnya serahkan saja ke guru BK. Insya Allah aman dan tepat sasaran seperti itu. Ya, jadi nanti eh, pelaksana guru BK ini memberikan pembinaan kepada siswa yang mendapatkan poin dan membantu mereka memperbaiki perilaku mereka dengan disiplin positif. Kemudian guru, nah, guru juga nggak boleh ikut melakukan pembinaan, jangan.
lebih baik kasihkan ke BK. Guru tugasnya hanya mengawasi perilaku siswa sehari-hari dan memberikan poin ya sesuai dengan standar yang berlaku ya. Untuk tindak lanjutnya tetap harus guru BK ya. Pembinaannya guru BK. Yang lain-lain nggak usah ikut-ikut nanti bisa tidak satu visi dan tidak satu misi. Itu berbahaya. Kemudian siswa mematuhi aturan dan bertanggung jawab atas poin yang diterima. Nah, mekanismenya jadi disusun dulu poin tatipnya tadi, kemudian lalu dia pengawasan oleh guru, lalu guru mencatat-catat ya, memberikan poin, lalu ada monitoring, ada pembinaan, lalu ada evaluasi berkala ya. Ini mekanisme sistem poin di sekolah. Bebas ya, sebenarnya cuma ini gambaran saja untuk mempermudah kita dalam penerapan bagaimana ini bisa dijalankan di sekolah kita. Jadi, apa peran guru BK dalam program sistem poin ini? Banyak ya pilihannya. Contoh pembinaan, yaitu guru BK melakukan pembinaan atau tindak lanjut terkait pelanggaran disiplin siswa. Yang pertama, bisa sesi konseling, bisa juga pelatihan disiplin positif kepada siswa, bisa juga dengan program mentoring, bisa juga dengan kegiatan refleksi, dan yang penting tujuannya adalah membangun karakter positif siswa seperti itu. Jadi ini perlu kerjasama yang holistik ya antara guru BK, wakil kesiswaan dan timnya, eh, manajemen sekolah, siswa dan juga orang tua ya. Karena tujuannya satu, untuk merubah sifat negatif siswa kita menjadi disiplin positif dan juga membentuk karakter siswa yang positif juga seperti itu. Nah, ini jika kesalahan siswa itu harus diberi sanksi, ya, jika kesalahan siswa itu sudah berat ya, mungkin sudah kita capek, tetap ini ada batasannya Bapak Ibu. Ada Permendikbud nomor 82 tahun 2015. Jadi, Satuan Pendidikan memberikan sanksi kepada peserta didik dalam rangka pembinaan berupa yang pertama, teguran lisan, yang kedua, teguran tertulis, dan yang ketiga, tindakan lain yang bersifat edukatif. Jadi, tidak ada hukuman, tidak ada kekerasan di sini. Ini undang-undang loh, Bapak Ibu, Permendikbud ya. Ini sudah diberitahu di undang-undang. Seperti itu. Jadi, hanya terbatas teguran lisan, teguran tertulis, dan tindakan lain yang bersifat edukatif ya. Tindakan lain yang bersifat edukatif seperti apa? Misalkan suruh bersih-bersih musola atau apa, bagaimana bersih-bersih kamar kecil ya, seperti itu. Tapi yang ada kaitannya, ya diskorsing juga nggak apa-apa. Tapi jika masih tidak bisa, monggo dipanggilkan psikolog ya atau konsultan konselor seperti itu. Nah, mengapa sekolah ini perlu melakukan sistem program sistem poin seperti itu? Jadi manfaatnya, salah satu manfaatnya adalah peningkatan citra sekolah dengan teknologi. Jadi kalau segalanya bisa diukur dengan teknologi, eh, apa bisa memanfaatkan teknologi, maka orang-orang akan berpandangan positif terhadap sekolah kita. Jadi salah satunya yaitu sekolah berbasis teknologi karena menggunakan aplikasi, kemudian sekolah sebagai pemimpin inovasi ya. Hal-hal seperti itu bukan dicatat lagi di kertas, tapi ada manajemennya. Kemudian orang tua akan merasa lebih nyaman dan percaya kepada sekolah yang memiliki sistem digital yang transparan. Jadi kita nanti memberikan data bukan hanya sekedar retorika, wah anak ini kira-kira melanggar 5 kali ya. Nggak ada kata kira-kira sudah ya Bapak Ibu. Sudah ada datanya seperti itu. Jadi implementasikan sistem poin di sekolah dan pelaksanaan disiplin positif lebih mudah dan lebih terorganisir. Terima kasih, itu pemaparan dari kami.